Pertanyaan pertama. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang dikenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Apakah arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Membawa air di dalam ember adalah salah satu contoh gaya Jawabannya adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda yang dihasilkan. Contohnya, menendang bola, membawa air dalam ember, tarik tambang, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk yang tinggal tersebar di bermacam-macam pulau. Ide pokok paragraf tersebut adalah? Jawabannya adalah, ide pokok pada paragraf tersebut, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terletak pada kalimat utama. Pertanyaan selanjutnya. Suku Batak merupakan suku bangsa terbesar dengan penyebaran terluas di Indonesia. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2020. Bagian yang menunjukkan keterangan waktu adalah? Jawabannya, tahun 2020. Keterangan waktu adalah keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Dalam soal, yang menunjukkan keterangan waktu adalah tahun 2020. Pertanyaan selanjutnya. Lina adalah anak yang pandai. Suka membantu temannya yang sedang kesusahan. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah? Jawabannya, kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah dan. Kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Adapun kata sambung untuk penggabungan dua kalimat yang setara adalah dan. Pertanyaan selanjutnya. Aki banyak digunakan pada mesin-mesin untuk mengoperasikan agar mesin bisa berfungsi. Aki memiliki kandungan elektrokimia. Itulah mengapa aki bisa dijadikan sebagai pengganti listrik yang padam. Pada saat aki digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi. Jawabannya adalah perubahan energi pada aki, yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Perubahan energi yang mula-mula terjadi pada aki adalah energi kimia. Bagian dalam aki tersusun dari bahan-bahan kimia yang bisa bereaksi satu dengan yang lain. Ketika aki dihubungkan dengan peralatan, terjadilah reaksi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Soal berikutnya. Manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan adalah? Jawabannya adalah manfaat hutan bagi hewan dan tumbuhan adalah hutan menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan.
Pertanyaan berikutnya. Padanan kata rumpun yang paling tepat adalah A. Individu, B. Kelompok, C. Masyarakat, D. Komunitas. Jawabannya adalah B. Kelompok. Persamaan kata rumpun dalam kamus sinonim adalah ikatan, kelompok, kumpulan, perdu, perindukan, rangkaian, rungkun. Pertanyaan berikutnya. Kegiatan mendorong mobil merupakan contoh penggunaan gaya A. Dorong, B. Gravitasi, C. Gesekan, D. Otot. Jawabannya adalah A. Gaya dorong. Gaya dorong adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan mendorong pada suatu benda. Jadi jawabannya adalah A. Gaya dorong. Pertanyaan berikutnya. Apel yang terjatuh dari pohon merupakan contoh penggunaan gaya A. Dorong, B. Gravitasi, C. Gesekan, D. Otot. Jawabannya adalah B. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Adanya gaya gravitasi membuat benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Pertanyaan berikutnya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah contoh dari penggunaan gaya A. Dorong, B. Gravitasi, C. Gesekan, D. Magnet. Jawabannya adalah D. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Pertanyaan berikutnya. Orang yang sedang mengepel lantai menggunakan gaya A. Gaya dorong, B. Gaya otot, C. Gaya gesekan, D. Gaya magnet. Jawabannya adalah C. Gaya gesekan. Mengepel lantai menggunakan gaya gesek karena adanya singgungan dari pel terhadap lantai. Gerakan yang kita lakukan akan membuat gesekan pel terhadap lantai. Gesekan tersebut akan membuat lantai menjadi bersih dari debu dan kotoran. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikanlah gambar berikut. Untuk menghasilkan benda bermuatan listrik, sebatang penggaris plastik digosok-gosokkan pada A. Rambut basah, B. Rambut kering, C. Rambut berminyak, D. Kain sutra. Jawabannya adalah B. Rambut kering. Saat kita menggosokkan sisir atau penggaris ke rambut yang kering, benda itu mendapatkan muatan listrik. Karena muatan listrik itulah, sisir atau penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Muatan ini disebut listrik statis. Pertanyaan berikutnya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Percobaan tersebut adalah contoh terjadinya A. Listrik statis, B. Listrik aktif, C. Listrik dinamis, D. Listrik pasif. Jawabannya adalah C. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Contoh dari listrik dinamis adalah batu baterai dan lampu.
Pertanyaan berikutnya. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi A. Panas, B. Energi gerak, C. Energi cahaya, D. Energi cahaya, bunyi dan panas. Jawabannya adalah B. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang terjadi ketika sebuah objek atau benda bergerak. Pada soal, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pertanyaan berikutnya. Karena tidak dapat digunakan kembali, maka batu baterai disebut elemen A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Kuarter. Jawabannya adalah A. Elemen primer. Baterai primer adalah baterai yang hanya dapat digunakan sekali, menggunakan reaksi kimia yang tidak dapat dibalik atau irreversible reaction. Sedangkan baterai sekunder adalah biasa disebut rechargeable baterai, yaitu baterai yang dapat diisi ulang menggunakan reaksi kimia yang bersifat dapat dibalik atau reversible reaction, biasanya digunakan pada telepon genggam. Pertanyaan selanjutnya. Pada setrika listrik terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi A. Energi panas, B. Energi gerak, C. Energi cahaya, D. Energi kimia. Jawabannya adalah A. Energi panas. Setrika listrik yang dialiri arus listrik akan memanaskan elemen pemanas pada setrika, sehingga setrika bisa mengalirkan panas pada pakaian dan membuat pakaian menjadi rapi. Pertanyaan berikutnya. Aku adalah sebuah profesi. Tempat kerjaku adalah lautan yang luas. Pekerjaanku mencari ikan untuk dijual. Siapakah aku? A. Guru, B. Nahkoda, C. Marinir, D. Nelayan. Jawabannya adalah D. Nelayan. Aku adalah seorang nelayan. Nelayan adalah seorang yang pekerjaannya mencari ikan dan hasil laut lainnya di laut untuk kemudian dijual. Pertanyaan berikutnya. Berikut adalah salah satu contoh perilaku yang dapat mengokohkan toleransi. Di antaranya adalah A. Menjelek-jelekan teman yang berbeda agama, B. Menghargai perbedaan yang ada, C. Mentertawakan bahasa daerah orang lain, D. Hanya mau bergaul dengan kelompoknya saja. Jawabannya adalah B. Menghargai perbedaan yang ada. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai, baik antar individu maupun kelompok. Jadi jawabannya adalah B. Menghargai perbedaan yang ada. Pertanyaan berikutnya. Salah satu tugas yang diberikan guru adalah tugas kelompok. Dalam mengerjakan tugas kelompok, anggota kelompok harus saling A. Bersih tegang, B. Bermusuhan, C. Kerja sama, D. Bersaing. Jawabannya adalah C. Kerja sama. Tugas kelompok membantu kita dalam bekerja sama dengan orang lain dan membantu kita dalam membentuk kerjasama yang baik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi jawabannya adalah C. Saling bekerja sama. Demikianlah adik-adik materi latihan soal dan pembahasan yang sudah kita bahas bersama-sama. Semoga latihan materi dan soal ini dapat menjadi latihan soal untuk kalian belajar di rumah. Semoga bermanfaat ya.
Untuk mendukung agar channel ini tetap terus dapat berkarya, jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan update video terbaru dari Ruang Kelas Kak Rahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.